Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita kembali ketemu dengan saya Ruslan Ramli pada mata kuliah Art dan Cultural Reporting. Ini adalah pertemuan ke-10 dan saya akan membawakan materi tentang lead sebuah artikel. Nah, lead tentu bukan hal yang baru buat kita semua sebab lead ini adalah hal penting ketika kita berbicara soal menulis artikel, entah itu berita, opini, atau tulisan apapun, selalu menggunakan lead. Nah, lead disebut juga teras berita. Dia punya peran yang penting dalam sebuah tulisan, karena dia adalah pembuka sehingga menentukan keputusan pembaca apakah dia akan melanjutkan bacaannya atau sebaliknya. Nah, teras berita adalah nama lain dari lead. Biasa juga disebut dengan news lead, lead paragraf. Dia adalah pembuka atau alinea pertama dari sebuah tulisan. Bahkan ini kadang disebut sebagai inti dari sebuah berita. Nah, kita mengenal dua tokoh pers yang sangat populer di Indonesia, Gunawan Muhammad dan Rosihan Anwar. Dia mendefinisikan masing-masing lead. Kata Gunawan Muhammad, lead itu menarik pembaca untuk mengikuti cerita dan membuka jalan bagi alur berita. Ini dua tujuan lead. Sedangkan Rosihan Anwar mengatakan teras berita yang bisa diartikan sebagai pengantar berita, awal berita, atau intro. Seperti kita tahu bahwa ketika kita menulis, pakem piramida terbalik sering kita gunakan. Nah, di puncak dari piramida terbalik ini adalah lead. Lead ini mengandung informasi terpenting. Nah, dalam tubuh berita, dalam tubuh tulisan, kita tahu kita memberikan apa yang paling penting di atas. Kemudian pada tubuhnya apa yang penting. Dan pada ujung dia menyangkut informasi-informasi tambahan. Jadi lead, dia adalah sebuah rangkuman sehingga pembaca segera tahu informasi yang terkandung pada tulisan berikutnya. Sedangkan bodinya, dia adalah penjelasan lebih lanjut dari pemanfaatan atau penggunaan unsur 5W. Sedangkan tail atau informasi tambahan, ini adalah penjelasan lebih jauh. Informasi tentang latar, hal-hal yang terkait dengan inti berita. Bisa juga disebut dengan sekunder. Nah, ada beberapa pedoman yang bisa kita jadikan contoh ketika membuat lead. Tentu yang pertama adalah yang terpenting, yang paling pokok. Jadi teras berita yang menempati alinea atau paragraf pertama harus mencerminkan pokok atau yang terpenting dari sebuah berita. Alinea atau paragraf pertama itu dapat terdiri atas satu kalimat, tetapi jangan sampai kepanjangan. Ya, cukup 3 kalimat. Yang kedua adalah ringkas. Nah, teras berita dengan mengingat sifat bahasa Indonesia, maka jangan terlalu panjang. Cukup 30 sampai 45 kata. Apabila teras berita itu singkat, misalnya terdiri dari 25 perkataan atau kurang dari itu juga lebih baik. Jadi,
Yang namanya lead itu jangan jangan panjang, bukan satu kata, dua kata, tapi beberapa kata, sehingga kemudian orang bisa tertarik untuk melanjutkan bacaan. Nah, yang ketiga, panduannya adalah mudah dimengerti. Jadi membuat lead itu tidak sekedar mengetik, tetapi bagaimana caranya kata yang dipakai, kalimat yang digunakan, itu cepat dipahami, cepat diingat, dan mudah disiarkan dengan radio atau televisi. Kemudian kalimat-kalimatnya singkat, susunannya sederhana, mengindahkan bahasa baku, serta ekonomi bahasa. Jadi jangan memakai kata-kata yang tidak penting atau terjadi repetisi sehingga kesannya nanti akan mubazir. Kemudian melaksanakan ketentuan satu gagasan dalam satu kalimat. Tidak mendomplengkan atau memuat sekaligus 3A atau 3M. Apa, siapa, mengapa dan bila mana, di mana dan bagaimana. Tetapi dibolehkan memuat lebih dari satu unsur dari 3M. 3A, 3M. Apa, siapa, mengapa, bila mana, di mana, dan bagaimana. Nah, sebenarnya apa sih fungsi lead dalam sebuah tulisan? Ya, yang paling penting pasti adalah bahwa dia adalah yang pertama. Dia adalah paragraf pertama. Pembuka dari sebuah berita, dari sebuah tulisan adalah lead. Itulah paragraf pertama. Nah, karena dia paragraf pertama, maka dia akan menjadi gambaran akan isi berita, isi tulisan. Jadi kalau tulisan misalnya terdiri atas 10 paragraf, maka paragraf pertama disitulah tergambarkan. Nah, berikutnya adalah menarik minat pembaca. Jangan sampai lead yang kita buat itu asal-asalan. Sebaliknya kita harus buat semenarik mungkin sebab dari situlah kita bisa memberi rasa menarik perhatian pembaca, apakah dia akan melanjutkan bacanya atau tidak. Berikutnya adalah menimbulkan rasa penasaran. Sesuatu yang membuat orang penasaran tentu akan dikejar, tentu akan di ya namanya penasaran ya. Dia pasti akan mau tahu, dia akan kepo. Nah, lead itu harus dibuat penasaran, menggantung, sehingga orang kemudian mau mencari tahu apa kelanjutannya. Kemudian kelima, meningkatkan daya tarik berita. Nah, dari situlah bisa diketahui bahwa berita ini menarik atau tidak dari lead-nya. Kalau udah lead-nya bagus, maka isinya juga akan bagus. Tapi bila lead-nya kacau, maka isi beritanya juga pasti akan kacau. Yang keenam, dia adalah pelengkap isi berita. Jadi barat kata, tanpa lead, maka berita itu tidak utuh. Berita itu tidak lengkap. Karena lead-lah yang menjadi pembuka, lead-lah yang menjadi trigger, lead-lah yang menjadi pemantik sehingga orang kemudian akan melanjutkan bacaannya. Nah, ini adalah contoh sebuah berita di internet. Nah, di sini bagaimana kita bisa melihat ya komponen-komponen yang ada di dalam berita itu. Nah, di situ ada headline. Ya, kemudian ada byline, artinya siapa yang menulis, kemudian ada foto, ada gambar. Nah, captionnya kelihatan. Nah, setelah itu ada lead. Berdekatan dengan tempat peristiwa. Nah, karakternya dia bisa bold. Jadi dia mendahului tubuh berita. Nah, kalau dilihat dari contoh ini, hanya terdiri atas satu berita.
bukan satu berita, satu kalimat yang hanya beberapa kata. Jadi dia sudah mempraktikkan bagaimana penggunaan lead itu tidak panjang. Bagaimana lead itu dibuat simple tetapi di dalamnya eye catching. Di dalamnya harus menggambarkan isi dari sebuah berita. Jadi buat kita semua membuat lead itu adalah sesuatu yang penting karena ini menyangkut lanjut atau tidak lanjut seseorang membaca tulisan kita. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.